Wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Galabir Ardena. Der Ismael. Kaife Seminka. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapa, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami berdoa, lawat negeri kami,
lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan Kau berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak dapat kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun masih secara virtual untuk beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap keluar masuk kita, amin. Yang percaya boleh sama-sama sorakan haleluya. Biar hari ini Tuhan kami mau nyatakan kebesaran-Mu dan kesetiaan-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan, Kau yang pegang hidup setiap kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Mari jemaat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
hidup setiap kami Tuhan. Sambil tepuk tangan saudara. Hey! Mari sama-sama kita angkat tangan, kita panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Haleluya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi siapa namanya saudara? Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama sorakan selamanya. Berikan sorak-sorai yang tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat.
orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam keadaan apapun, musim demi musim Engkau tetap sertai kami dan Engkau tetap pelihara kami Tuhan. Kasih dan setiamu Tuhan Yesus tidak pernah layu Tuhan Yesus dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal, saudara. Katakan semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra
Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang pelihara setiap kami, Kau yang sertai langkah kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau layak disembah, Kau layak disembah. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji Tuhan. Layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya. Mari jemaat Tuhan nyatakan sama Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya baik. Kau layak
Shalom, haleluya. Puji Tuhan saudara, sungguh satu sukacita pada pagi hari ini dimanapun saudara berada, dapat bersama-sama beribadah di hari raya Pentakosta. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saudara, hari raya Pentakosta adalah janji Tuhan kepada umat manusia ketika Nabi Yoel menyampaikan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bukan hanya ke sebagian orang saja sebagaimana pada perjanjian lama, tetapi akan dicurahkan kepada semua manusia. Nah saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Kisah 1 ayat 8 berkata dengan jelas saudara, akibat dan dampaknya ketika Roh Kudus dicurahkan atas saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, saudara, Kisah 1 ayat yang ke-8. Saudara di rumah boleh buka ayat ini. Saudara kalau sudah dapat baca bersama-sama dengan saya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, ternyata saudara, pencurahan Roh Kudus yang Tuhan janjikan adalah saudara berdampak kepada penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus saudara. Dikatakan saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka tujuannya adalah supaya berita Injil itu saudara dan saya dipakai menjadi saksi Allah sampai ke ujung-ujung bumi, dan akhirnya Yesus datang kedua kali menjemput umatnya, gerejanya di atas awan-awan permai. Puji Tuhan. Nah saudara, sebelum saudara Kisah 1 ayat 8 ini, beberapa ayat di atasnya ketika saudara Tuhan Yesus bertemu dengan para murid, ya di ayat yang ke-4 dan yang ke-5, saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, saya ulangi saudara, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Saudara, jadi yang disebut dengan peristiwa Pentakosta itu saudara adalah yang Tuhan Yesus janjikan kepada para murid. Mereka akan mengalami satu baptisan yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya, nah saudara, lalu pertanyaannya, apakah sebelumnya para murid ini belum terima Roh Kudus? Oh, kalau saudara setback lagi ke belakang, saudara sama-sama lihat coba, ya saudara, kejadian sebelum Tuhan Yesus menjanjikan baptisan Roh Kudus ini, saudara dan saya bisa lihat di kitab Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22, ini kejadian ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, lalu dia mulai menampakkan diri kepada para murid, dan waktu itu para murid ada di satu tempat yang tertutup, pintunya terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah para murid, dan dia berkata seperti ini saudara ya, dan firman Tuhan berkata demikian, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah saudara, ternyata para murid itu saudara di kejadian sebelumnya mereka sudah terima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan janjikan sesuatu yang lebih dahsyat lagi saudara, yang disebut tadi di Kisah 1 ayat 4 dan 5, yang namanya baptisan Roh Kudus, ya. Saudara, berarti Roh Kudus dalam hidup orang percaya, saudara, ada yang namanya saudara Roh Kudus yang saudara dan saya terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tetapi ada satu lagi saudara, karunia yang luar biasa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus, ya. Nah saudara, orang yang menerima baptisan Roh Kudus di Kisah Para Rasul ini, maka tanda awalnya mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh sebagaimana yang diberikan roh kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, baptisan Roh Kudus ini kenapa baru terjadi di Kisah Para Rasul? Kenapa saudara tidak sebelumnya di zaman saudara, mungkin zaman raja-raja ya saudara, atau zaman nabi-nabi di perjanjian lama? Kenapa saudara? Ya saudara, kalau ingat di zaman perjanjian lama, saudara,
Orang itu kalau mau menghadap kepada Tuhan nggak sembarangan. Ya saudara, saya ingat saudara kisah di mana Musa naik ke atas gunung Sinai. Dan Tuhan berbicara dengan Musa. Waktu itu saudara, bangsa Israel tidak diperkenankan untuk naik ke atas gunung Sinai. Hanya Musa saja. Nggak boleh semua orang itu datang langsung kepada Tuhan, saudara. Ya ketika mereka jangankan datang naik ke atas gunung, firman Tuhan katakan ketika kaki mereka saudara menginjak gunung itu saja, ya itu sudah harus dihukum mati. Dan bukan hanya manusia, hewan juga. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu kudus. Ya, saudara, orang kalau datang kepada Tuhan saudara dengan kondisi tidak kudus, itu pasti mati. Lalu kenapa di Kisah Para Rasul dapat terjadi peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, pribadi Allah itu dicurahkan ke atas semua manusia. Tidak lagi saudara hanya kepada nabi-nabi yang dikhususkan oleh Tuhan terima Roh Kudus, tetapi Roh Kudus dicurahkan atas seluruh manusia. Nah, saudara sama-sama lihat ayat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Ini rahasianya saudara. Kenapa Pentakosta terjadi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, saudara, Roh Kudus itu baru bisa dicurahkan ke atas semua manusia hanya setelah karya penebusan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan saudara, ya, ketika mereka bertobat dan percaya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, maka mereka terima pengampunan dosa saudara, sehingga saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah, sehingga bahkan setelah itu firman Tuhan katakan saya dan saudara adalah bait daripada Roh Kudus. Nah saudara, bandingkan tadi dalam perjanjian lama, jangankan menjadi rumah Allah saudara, bahkan saudara mendekat saja ke gunung di mana Allah ada di atasnya, Allahnya masih saudara ada di atas puncak, saudara baru menginjak kaki gunungnya saja saudara harus dilempari batu, dihukum mati. Tetapi dalam Kisah Para Rasul ini dahsyat dan luar biasa, di mana saudara dan saya justru menjadi tempat kediaman Roh Allah. Saudara yang mengerti betapa dahsyatnya berita ini, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita yang tidak layak ini saudara, Tuhan layakkan untuk menjadi bait Roh Kudus. Tetapi tidak hanya sekedar saudara-saudara terima Roh Kudus, tetapi ternyata di Kisah Para Rasul, kalau tadi para rasul dihembusi dengan Roh Kudus, tetapi setelah itu ada janji di mana mereka bukan hanya sekedar terima Roh Kudus, tapi mereka dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Ya, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, berarti mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya saudara, bayangkan kalau dibaptis dengan air, ya saudara masuk ke dalam air. Ya kalau dibaptis Roh Kudus, saudara masuk ke dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya saudara, sehingga tidak ada satupun dalam hidup saudara yang tidak mengalami Roh Kudus, sehingga saudara ketika saudara lahir baru, terima pengampunan dosa, roh saudara dilahirkan kembali, maka saudara sudah memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di sorga. Ya saudara bisa kembali memanggil dia ya Abba, ya Bapa, dan saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi hubungannya dia mau lebih dalam dan lebih dahsyat lagi. Dia mau terlibat dalam seluruh kehidupanmu. Kenapa? Kan ketika dia dicurahkan atas hidupmu, maka dia memberikan engkau dan saya kuasa, dunamos itu saudara. Untuk apa? Untuk jadi saksi Kristus. Kenapa? Karena saudara tidak berjalan sendirian lagi.
Tetapi Immanuel, Tuhan berserta dengan saudara dan saya, dia lebih dekat daripada baju yang saya pakai. Kenapa? Karena baju ini ada di luar saudara, tetapi Roh Allah ada di dalam. Dan bukan hanya ada di dalam, dia rindu memenuhi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa dipakai menjadi saksi Allah, memberitakan saudara amanat agung, kabar baik, supaya banyak orang mendengar tentang nama Yesus dan mendengar bagaimana mereka seharusnya sudah dapat menerima pengampunan dosa jika percaya kepada Yesus, sehingga mereka beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, ketika para murid mendapat janji tentang baptisan Roh Kudus, saudara, apa yang mereka lakukan? Ya, saudara, yang pertama ketika Tuhan katakan stay, tinggal di Yerusalem, mereka taat saudara. Saya percaya saudara yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, saudara rindu bukan cuma sekedar memiliki Roh Kudus saja dalam hidupmu, tapi engkau rindu di hari raya Pentakosta ini, saudara juga mengalami baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara memang berhak untuk terima baptisan Roh Kudus. Ya, kalau saudara baptisan Roh Kudus ini, yang membaptis bukan Bapak Pendeta. Yang membaptis adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan hendak mencurahkan Roh Kudusnya, baptisan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem itu, saudara, maka para murid, ya, yang pertama mereka taat, tidak keluar dari Yerusalem. Ya, saudara, saya percaya kalau saudara rindu, ya, saudara ingin sesuatu, maka ingin mendapatkan sesuatu dari seseorang, maka apapun yang orang itu ngomong, ya, sebagai syarat untuk mendapatkannya, saudara pasti akan ikuti. Kenapa saudara? Karena saudara mau terima janji dari dia. Setuju saudara? Ya, saudara, kalau saudara rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, taat kepada firman Tuhan. Ya, waktu itu Tuhan berfirman, tetap tinggal di Yerusalem, dan mereka tetap tinggal. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid sehingga mereka terima baptisan Roh Kudus? Kisah 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, mereka itu sehati dalam doa bersama-sama. Harus ada unity. Ya saudara, bagaimana mungkin Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang masih simpan kepahitan, saudara, ya? Bagaimana mungkin Roh Kudus dicurahkan, saudara, kepada orang yang masih simpan sakit hati? Enggak saudara. Saudara harus hidup di dalam unity suami istri. Walaupun hari-hari ini masa yang berat, justru hari-hari ini engkau lebih butuh suamimu, engkau lebih butuh istrimu lebih daripada hari-hari yang lalu, saudara. Jangan justru kebalikan, hari ini malah jadi pecah berantakan. Itu salah total, saudara. Justru di hari-hari ini semakin erat genggam tangan suamimu, semakin erat genggam tangan istrimu, bawa keluargamu masuk dalam doa. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, nah saudara, unity itu yang kedua. Ya, yang pertama taat firman Tuhan. Yang kedua unity, saudara. Ya, yang ketiga, saudara, mereka menantikan di Yerusalem ini. Ya, kalau kita tahu ya bahwa Roh Kudus dicurahkan di hari ke-50, saudara. Ya, setelah kebangkitan Yesus. Ya, setelah Yesus menampakkan diri 40 hari, dia naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kan para murid tidak tahu, saudara. Ya, mereka menanti-nantikan dengan tekun. Hari pertama nothing happen. Hari kedua juga nggak ada yang terjadi sampai 1 minggu. Ya, mereka nggak tahu saudara apakah ini akan berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun harus tetap stay di Yerusalem. They didn't know. Mereka nggak tahu, tapi mereka tetap mau setia. Yang ketiga, saudara, setia. Ya, saudara setia bahkan ketika ada the moment of silence. Ya saudara, ini masa-masa penanti, ini moment of silence, di mana rasa-rasanya saudara nggak bisa dengar petunjuk apapun. Betul ya saudara ya? Ada waktunya kita masuk ke dalam lembah kekelaman, di mana tidak ada petunjuk, no sign, nggak ada apapun saudara yang kita bisa pegang rasanya. Saudara, kita cuma bisa berharap kepada Tuhan, yang bahkan waktu itu mungkin suaranya kita belum bisa dengar dengan jelas. Waktu itu ada di masa transisi. Mereka cuma dapat 1 petunjuk, tetap tinggal di Yerusalem. 3
Tidak tahu berapa lama, saudara. Tapi yang ketiga tadi, mereka tetap setia, saudara. Ya, saudara, ketika mereka tetap setia, maka yang keempat, apa yang terjadi, saudara, ketika mereka tetap setia? Yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini sudah the moment of truth, ya. Sudah kejadiannya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuh ya saudara ya, berarti mengalami baptisan. Penuh ya saudara, penuhlah dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar terima Roh Kudus, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yes, di hari Pentakosta ini untuk pertama kalinya, perdana, saudara, Roh Kudus tercurah ke atas manusia. Dan dia memenuhi hidup para murid waktu itu, sehingga mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Nah saudara, gereja kita adalah gereja yang sangat mendorong anak-anak Tuhan untuk terima baptisan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, bahasa roh ini nggak pakai kursus ya saudara ya, karena beda dengan bahasa Jerman atau bahasa Perancis. Saudara bisa kursus belajar, oh enggak. Bahasa roh ini saudara adalah ketika saudara lahir baru, maka roh yang saudara awalnya rohnya sudah mati, maka roh saudara mengalami kelahiran lagi. Nah saudara, roh saudara ini saudara harus terus diaktifkan, harus terus dikasih makan saudara, supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi kepada hakikat aslinya, genuinnya. Saudara, hakikat saudara dan saya sesungguhnya kita adalah manusia roh. Ya saudara ya. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah itu adalah roh, berarti kalau serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita juga adalah makhluk roh. Ya, Yohanes pasal 4 berkata Allah itu adalah roh. Kalau dia ciptakan saya dan saudara segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita adalah makhluk roh juga. Tetapi ketika kita manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati, putus hubungan dengan roh Allah. Dan ketika kita lahir baru, maka kita menjadi anak-anak Allah, sehingga roh kita bisa kembali berhubungan dengan roh Allah. Nah saudara, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara baca kitab Kejadian ya, firman Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini kamu pasti mati. Dan detik mereka makan, Adam dan Hawa, detik itu mereka mati. Apa yang mati saudara? Manusia rohnya mati. Makanya firman Tuhan katakan, ya mata mereka terbuka. Kenapa? Karena sesungguhnya awalnya manusia rohanilah yang memenuhi hidup manusia. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, maka yang take over itu manusia jasmani lebih menguasai. Makanya mata jasmaninya saudara yang ambil alih, bukan lagi mata rohani. Nah saudara, ketika saudara sudah lahir baru, maka harusnya manusia rohani ini juga kembali seperti ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, yaitu manusia rohnya harus lebih mendominasi daripada dagingnya ini saudara ya. Karena itu gereja kita sangat mendorong untuk saudara dan saya harus terus mengaktifkan bahasa roh yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kenapa saudara? Karena bahasa roh ini diberikan sebagai satu bahasa yang rahasia antara roh saudara dengan roh Allah. Ya, semakin sering saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara, maka firman Tuhan katakan engkau sedang membangun dirimu sendiri. Ketika saudara berbahasa roh, apa yang terbangun dari dirimu? Apa saudara? Emang ketika saudara bahasa roh tiba-tiba otot saudara jadi gede gitu? Enggak ya saudara ya. Atau ketika saudara bahasa roh saudara tambah tinggi badannya? Enggak. Lalu apa yang dibilang membangun dirimu sendiri? Itu manusia
manusia rohnya yang sedang terbangun. Saudara, ketika saudara banyak berdoa di dalam roh, maka manusia roh saudara itu lebih aktif, saudara ya. Nah, saudara, kalau saudara rindu ya, supaya saudara dan saya betul-betul saudara bisa memiliki manusia rohani yang aktif, saudara. Mari, yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, saudara minta. Kenapa minta? Karena firman Tuhan katakan, barang siapa minta, dia akan diberikan. Saya tutup dengan ayat terakhir. Saudara, kitab Lukas. Ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Lukas 11 ayat 13. Ya, saudara, Lukas 11 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapa di sorga tidak akan pernah menahan-nahan ketika saudara minta, Tuhan aku minta dibaptis Roh Kudus. Tuhan aku sudah mengalami baptisan selam, tetapi aku rindu lebih lagi mengalami baptisan Roh Kudus. Yes, aku sudah terima Roh Kudus Tuhan. Sama seperti para murid di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22 tadi. Tetapi aku mau lebih lagi, bukan hanya sekedar terima. Aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku mau belajar taat kepada firman-Mu. Aku mau hidup unity. Aku berarti mau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadaku Tuhan. Tuhan, aku mau setia Tuhan, menantikan janji-Mu Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ketika Roh Kudus itu tiba-tiba diberikan saudara, maka saudara dan saya mau membuka hati, ya, membuka hati untuk kapanpun Tuhan Yesus sendiri yang membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus. Bagian kami para hamba Tuhan adalah berdoa supaya saudara terima baptisan Roh Kudus. Nah, pada kesempatan hari raya Pentakosta ini, sekali lagi saudara, kalau ada saudara di rumah yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus dan saudara rindu, jelas firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepada mereka yang minta. Kalau saudara rindu Tuhan, aku mau manusia rohku dibangkitkan terus. Aku mau hidupku tidak dikuasai oleh kedagingan. Aku mau dibaptis dengan Roh Kudus. Aku mau bisa berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga aku bisa membangun diriku, membangun manusia rohku. Kalau saudara mau, mari saudara buka hati. Saudara pejamkan mata. Dimanapun saudara berada hari ini, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan tahu kalau saudara rindu untuk hidup kudus. Engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu engkau terima pengampunan dosa. Tetapi bukan hanya sampai situ. Tuhan mau hidup saudara, hidup yang penuh kuasa, yang penuh otoritas, hidup yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara di Tuhan, aku mau terima kepenuhan Roh Kudus supaya aku bisa menjadi saksimu dimanapun aku berada. Di tempat ada orang yang lihat aku, maupun di tempat di mana nggak ada orang lihat aku. Di gereja ataupun di kantor, di perjalanan ataupun di rumah, dimanapun aku mau sama. Aku mau punya integritas. Karena itu aku mau terima baptisan Roh Kudus. Yang mau angkat tangan kanan sekali lagi. Saya mau berdoa karena Tuhan Yesus sendiri akan membaptis saudara, bukan saya. Bapa, saat ini aku berdoa Tuhan untuk mereka yang mengangkat tangannya di rumah. Mereka sudah mendengar kebenaran firman-Mu bahwa janji baptisan Roh Kudus bukan hanya di masa Kisah Para Rasul, tetapi Engkau rindu untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini juga terima baptisan Roh Kudus. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, mereka mau, mereka rindu untuk manusia rohaninya yang lebih menguasai hidupnya, sampai nanti mereka mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan Tuhan. Tetapi di masa-masa mereka masih tinggal di bumi, mereka mau dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang angkat tangan saat ini, mulai berdoa masing-masing, mulai berdoa, minta Tuhan penuhi aku. Mari masing-masing di rumah berdoa, minta. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Saudara punya hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan, kami mau jadi anak Tuhan yang taat.
Kami mau jadi Tuhan, anak Tuhan yang unity, yang tidak menyimpan kepahitan dan dendam. Kami juga mau setia mengiring Engkau, dan kami juga mau membuka hati kami untuk pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup kami. Terima saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan saya, bukan hamba Tuhan yang membaptis saudara, tetapi Tuhan Yesus. Dan saudara berhak untuk terima baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena engkau adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus, terima saudara. Kalau saudara saat ini rindu lebih lagi, saudara mulai sungguh-sungguh hidupi empat hal tadi yang telah saya sampaikan. Saya percaya, sudah kerinduan saudara, apa yang saudara minta, pasti Tuhan jawab. Karena itu janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kami semua Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga Engkau datang yang kedua kali menjemput gereja-Mu ketika Engkau sudah melihat tuaian Tuhan yang terakhir dan terbesar terjadi melalui setiap anak-anak-Mu yang hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara, buka hati saudara, angkat kedua tangan saudara, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua. Dalam tuntunan kasih dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya sejak hari ini. Hari Pentakosta ini sampai satu hari lagi. Yang akan menjadi hari istimewa bagi saya dan saudara. Yaitu hari penjemputan mempelai di awan-awan permai. Bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari raya Pentakosta. Tuhan memberkati.